Welcome to our channel. Sejalan dengan perang Rusia-Ukraina yang belum menemui akhir, maka banyak pula hal yang terus terjadi. Ketika awal perang misalnya, drone buatan Turki Bayraktar TB2 yang digunakan Ukraina telah mengambil perhatian karena menghancurkan banyak kendaraan lapis baja Rusia. Namun kini, giliran drone Shahed 136 buatan Iran yang digunakan Rusia yang mendapat perhatian baru. Tentu ada alasan di balik itu semua. Maka dari itu, data fakta hadir untuk membahas teknologi dari drone Iran tersebut lebih jauh. Seperti yang kita ketahui, banyak senjata modern yang telah dilibatkan dalam pertempuran selama perang, di mana UAV atau Unmanned Aerial Vehicle dan UCAV atau Unmanned Combat Aerial Vehicle yang juga disebut sebagai drone termasuk di antaranya. Lebih jauh, UAV merupakan pesawat yang dipandu secara mandiri dan digunakan untuk pengintaian juga pengawasan. Pesawat ini juga dapat melakukan intervensi di medan perang dengan menetapkan target serangan atau secara langsung menjatuhkan atau menembakkan senjata sendiri. Senjata jenis ini bahkan telah digunakan dalam peperangan sejak Perang Dunia II. Sehubungan dengan kronologi 17 Oktober 2022, kita akan memulainya dari kejadian puluhan drone Shahed 136 yang mendatangi ibu kota Kiev. Tidak hanya menyerang beberapa target, sebagian diantaranya bahkan menyerang bangunan rumah tinggal hingga mengakibatkan jatuhnya korban. Nah, adapun teknologi drone Shahed 136 dapat diurai sebagai berikut. Kategori. Pernah dengar istilah drone kamikaze? Untuk kita ketahui, drone kamikaze atau bunuh diri merupakan kategori dari Shahed 136 itu sendiri, di mana ini termasuk dalam kategori senjata udara yang dikenal sebagai amunisi berkeliaran. Jadi, drone akan meledak ketika menabrak sasaran yang sebelumnya telah ditentukan lewat panduan GPS. Meski jumlah hulu ledak termasuk sedikit, tapi jumlah kuantitas drone yang dikirim dalam satu kali serangan memiliki dampak yang signifikan. Dalam artian, sekitar 5 drone bisa dikirim dalam satu kali serangan dengan satu target yang ditentukan. Dengan kuantitas tersebut, beberapa drone mungkin bisa dicegat oleh rudal pertahanan udara, tapi lainnya tetap lolos dan bisa mengenai target. Spesifikasi. Digunakan Irak sejak tahun 2021, Shahed 136 memiliki berat 200 kg dan lebar sayap 2,5 meter. Drone ini memiliki konfigurasi sayap delta dengan kemudi yang menstabilkan di ujungnya. Bentuk elegan dicapai dengan memusatkan badan pesawat dan memadukannya dengan elemen sayap. Bagian hidung membawa hulu ledak sekitar 40 kg. Serta perangkat optik yang diperlukan untuk serangan presisi. Mesin diposisikan di bagian belakang badan pesawat dan menggerakkan baling-baling pendorong dengan 2 bilah. Shahed 136 terbang dengan cara dibantu Rocket Assisted Takeoff atau RATO di atas truk, bukan lepas landas seperti cara kerja pesawat pada umumnya. Drone lalu diluncurkan dengan bantuan peluncur. Lalu mesin baling-baling yang ada di burutan drone tersebut akan mengambil alih kendali menerbangkan peralatan itu menuju sasaran. Jangkauan. Menurut juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, Shahed 136 memiliki jangkauan maksimum yang bervariasi. Dalam pelacakan yang dilakukan intelijennya, Ignat mengatakan bahwa jangkauannya adalah 1000 km. Rusia dapat menggunakan Shahed 136 untuk menyerang Ukraina dari tempat relatif aman, seperti di Crimea atau Belarus atau bagian Ukraina yang diduduki. Namun sejumlah informasi juga menyebut daya jelajahnya sekitar 2000 sampai 2500 km. Kemunculan dan penghancuran drone Shahed 136 oleh tentara Ukraina pertama kali terjadi pada 13 September, tepatnya di dekat kota Kupiansk yang baru saja dibebaskan dari pendudukan Rusia. Di sisi lain, penulis buku tentang perang pesawat nirawak Michael J. Boyle menilai bahwa munculnya drone dari pasukan Rusia memiliki indikasi berkurangnya persediaan rudal milik Moskow.
Kemampuan lolos dari radar. Drone Shahed 136 yang dikembangkan Iran berfungsi untuk menetralisasi target dari jarak jauh. Tidak berlebihan juga jika lewat pencapaian inilah Iran dikenal di kancah global dalam teknologi drone kamikaze. Apalagi setelah dinilai sukses dalam perang Rusia-Ukraina. Shahed 136 lebih diklasifikasikan sebagai amunisi berkeliaran yang berpemandu. Terbuat dari serat sehingga sulit dideteksi radar. Selain itu, ukurannya yang kecil, ketinggian dan kecepatannya yang rendah, serta kemampuan mengubah arah dalam penerbangan menjadi titik unggul bagaimana drone ini bisa menghindari radar pertahanan lawan. Pengoperasiannya pun sangat mudah, cukup unggah koordinat target dan luncurkan dengan roket pendorong kecil. Kemampuan serangan. Seperti dilaporkan ABC News, gelombang drone kamikaze menghantam Kiev dan kota-kota lainnya di Ukraina di hari Senin pagi. Rusia meluncurkan 43 drone dan Ukraina berhasil menembak jatuh semuanya kecuali 6 berdasarkan keterangan Angkatan Udara Ukraina. Dalam serangan malam hari, Ukraina menyebut bahwa Rusia mengerahkan drone ini dalam jumlah banyak dengan taktik serangan berlapis. Shahed 136 secara berkelompok terbang rendah dan kelompok lain terbang lebih tinggi. Ya, walaupun rudal pertahanan Ukraina bisa menjatuhkan sekelompok Shahed 136 yang terbang rendah, maka yang terbang tinggi akan lolos dari cegatan dan bisa mengenai target yang diinginkan. Drone-drone tersebut diketahui menyasar sebuah bangunan tempat tinggal di ibu kota. Berikut pembangkit listrik termal di seluruh negeri. Relatif murah dan efektif. Keuntungan terbesar drone, kata para ahli, adalah harganya murah dibandingkan dengan rudal konvensional. Sebagaimana Al Jazeera menyebut dalam rilisnya, harga tiap drone ditaksir seharga $20.000 atau sekitar 311 juta rupiah. Dibandingkan dengan rudal Raduga KH-101 seharga $13 juta. Jelas drone ini jauh lebih murah. Meski begitu, sangat memungkinkan bagi drone ini untuk mempercepat perangkat hingga 150 km per jam atau 20.000 km per jam dibanding drone Bayraktar TB2 Turki yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Menurut Catherine Lawlor dari Institute Study of War, Shahed 136 bukan jenis drone seperti Predator milik AS yang mahal dan canggih. Tapi, ini merupakan drone rudal yang efektif yang berkeliaran mencari target. Kemudian karena harganya yang relatif murah, penyerang bisa menggunakan drone ini dalam jumlah banyak dalam sekali serangan. Suara mesin 2 taknya yang berisik termasuk memberikan efek psikologis pada warga yang melihat. Kelemahan. Dari apa yang diungkapkan para analis pertahanan global, sejatinya tidak ada yang terlalu canggih dari drone kamikaze produksi Iran Shahed 136. Oleh tentara Ukraina, drone ini digambarkan punya suara mesin ibarat sepeda motor 2 tak atau mesin pemotong rumput. Selain itu, Shahed 136 tidak dapat melakukan manuver di udara, semisal untuk menghindari tembakan sistem pertahanan udara lawan. Drone ini juga tidak dibekali sensor berupa kamera, yang praktis kendali Shahed 136 bertumpu pada akses navigasi satelit. Satu hal lagi, Shahed 136 tidak dapat menerima kendali secara real time. Bahkan ada kabar, Shahed 136 yang dioperasikan Rusia telah dipasangkan modul sistem navigasi satelit GLONASS. Meski dapat memperbaiki akurasi serangan, modul GLONASS rupanya mengurangi bobot hulu ledak yang dibawa. Shahed 136 memang sangat sulit untuk dideteksi, tetapi jika terdeteksi, sebenarnya mudah untuk menembak jatuh karena kecepatannya yang lambat. Menurut klaim dari pihak Ukraina, sudah lumayan banyak Shahed 136 yang berhasil ditembak jatuh. Tapi faktanya, Ukraina tetap khawatir atas serangan ratusan atau bahkan ribuan Shahed 136. Terlepas dari kontroversinya, nama Shahed 136 yang dimodifikasi Rusia dan dikenal sebagai Geran 2 telah menempati trending topik di jagat drone kamikaze. Soal akurasi dan daya hancur tampaknya akan menjadi materi debat kusir antara dua kubu. Lebih dari itu, ribuan drone kamikaze bermesin propeller ini dipercaya masih akan diluncurkan dalam jumlah besar oleh Rusia. Bahkan ada kabar bahwa Rusia turut meningkatkan kemampuannya. Bagaimana pandangan kalian mengenai kabar ini?